Gitu. Oh, Kalau menurutku ya dari situ. dari situ. Karena kan namanya foto itu kan apalagi itu foto terbaru dan baru aja itu kan pasti langsung bisa dikirim Hah. kayak gitu. Ternyata dari versi kakakku beda nih. Oh. Kok tahu kalau bisa langsung dikirim? Mau Iya. mau dong, mau dong ya. Oke, kembali lagi di School of Horror. Kita akan menceritakan semua kisah-kisah horor yang terjadi di kehidupan. Nah, kali ini lanjutan dari cerita Dila. Ina apa ya? Ini dari dua sudut pandang kita satuin dengan cerita yang kemarin tentang pernikahan yang ada kejadian apa mistis keluarga kesurupan yang jadi kucing-kucingan itu juga. Jadi langsung aja sambutnya Kak Dila, Kak Lisa. Nah, kita sebenarnya mau di sini tuh lebih ke apa ya? Biar satu cerita aja. Jadi versi dua orang. Versi dua orang dalam satu cerita. Itu ya, kenapa itu? Nah, jadi lebih mau menjelaskan secara detailnya lah ya kejadian yang sebenarnya terjadi karena kan ada beberapa sudut pandang kan dari orang-orang itu kan punya sudut pandangnya masing-masing. Nah, ini mau mulai siapa dulu nih? Aku dulu aja. Oh, kamu dulu, oke. Jadi kan yang kemarin Ini paling semangat nih. Oh, ini paling semangat. Paling semangat soal horor ya. Betul. Tapi takut. Iya. Aku sambil merokok ya. Kalau yang kemarin kan lanjutan cerita dari yang nikah di gedung. Nah, itu tuh kemarin aku kan ceritanya tuh sempat dikasih kayak apa ya kayak sebuah batu atau apa pokoknya itu tuh yang buat menangkalnya itu kan. Ternyata bukan batu. Iya toh Kak. Aku soalnya juga kurang ingat juga soalnya kan udah lama banget kejadian tahun 2000. Berapa ya? Ya udah Lupa udah lama pokoknya. Lama Nah itu. Terus habis itu kan kejadian kemarin waktu aku juga sempat akhirnya kemasukan lagi yang waktu di akhir-akhir acara itu tuh aku sempat kemasukan tapi aku tuh sadar tapi aku cuma bisa nangis aja yang kemarin. Nah ternyata itu juga bukan dari batu yang dibawa sama ibuku ternyata emang benar itu tuh benar-benar teror gitu. Nah kalau misalkan dari cerita aslinya kan aku kan orangnya kalau masalah-masalah ini aku tuh kayak kurang apa ya Nggak tahu. bodo amat aja maksudnya ya aku nggak bakal mau apa ya tahu menahu secara lebih dalam cuman kan aku dengar cerita kayak misalkan yang dari ibuku yang ngomongnya itu ternyata dari batu, yang ternyata kakakku juga bilangnya gimana. Tapi kalau dari aku sendiri, menurutku itu memang ada orang yang ngirim karena emang itu kejadiannya itu pas hari pernikahan kakakku tuh aku kan sempat foto sama ibuku. Ya adalah orang yang tanya. Singkat cerita tuh kayak dia tuh ngirim pesannya tuh kayak gini. Ini kakak Risma udah nikah ya? Nah, Kakak aku Risma bilang yang nomor 4. Oh, yang nikah ya? Yang menikah. Terus aku bilang, iya mas, ini lagi nikah, ini udah nikahan. Terus ibuku tak kasih tahu, bu ini ada yang ngechat. Oh ya udah kirim aja kita foto selfie kita. Ibuku bilang kayak gitu. Udah nih, aku kirim foto selfie. Nah dari situ kejadianlah si orang yang pasang tenda itu jatuh. Gitu. Kalau menurutku ya dari situ. Karena kan namanya foto itu kan apalagi itu foto terbaru dan baru aja itu kan pasti langsung bisa dikirim kayak gitu. Ternyata dari versi kakakku beda nih. Kok tahu kalau bisa langsung dikirim? Mau dong, mau dong ya. Bisa nggak buat melet orang? Nah aku juga pengen tuh. Melet siapa nih? Aduh siapa nih? Kita harus punya tujuan dulu siapa yang mau dipelet. Aduh. Bercanda. Ya memang begitu sih ceritanya. Jadi itu beda ya, bukan dari batu yang ditemukan. Kalau batu yang ditemukan seperti yang saya ceritakan tadi, yang diserang adalah saya. Karena yang dituju saya.
Mungkin dia senang sama saya kali, mau ikut saya kali kan. Di nyawa saya itu Ada yang kayak naksir iya, ceritanya. kenapa harus dari mereka? Kalau dari mereka banyak Mas yang naksir saya. Dari itu memang naksir. Maksudnya yang ngirim itu gak gentle banget dong dia. Kalau emang naksir ya kan. Kenapa nggak ngomong langsung aja? Oh bukan, maksudnya naksir itu dari alam lain tuh, naksir pengen ngikut. Ya masa mau yang bawa bunganya bunga kembang mati. Iya kan? Ini kamu mau nggak? Gitu. Oke. Jadi emang ada yang ngirim dan ya memang kejadiannya itu pura-puranya memang dari hasil itu gitu. Dari hasil kiriman, iya. Dan kebetulan dia nggak tahu siapa yang dikirim, ya kan? Ini nggak bisa di tracking ya? Nggak bisa. Kalau misalnya HP hilang kan bisa tracking. Iya. Kalau ini siapa yang kirim nggak bisa tracking. Nah, sebenarnya kita tahu tapi kita skip. Diem aja ya. Diem aja. Dan kita nggak ada balasan untuk mengirim balik itu nggak. Kalau kita nggak, saya nggak mau. Karena ya itu pasti nanti akan kembali lagi. Iya, karmanya sendirilah ya dari nanti. Bukan karma ya, karma terlalu kelamaan. Ya itu, udah dia balik aja langsung ke sana. Iya kan? Iya. Kalau kita dikirim paket nih, ternyata paket itu tertolak sama kita. Otomatis kan paketnya kembali lagi. Oh, di retur. Iya, bener. Kamu balik aja sana, balik gitu. Kamu punya siapa tadi? Punyanya sini, udah balik aja. Dan itu aku juga sudah berulang kali kayak gitu. Kamu dari mana? Siapa yang ngirim kamu? Balik. Gitu aja. Jadi saya nggak pernah balas ini. Oh, kamu ngirim saya kirim balik kamu. Enggak. Tapi saya suruh balik aja. Gitu. Tapi pas hilangnya itu gimana akhirnya? Akhirnya hilang kirimannya itu. Hilang kirimannya? Ya yang dari kita. Itu hilang kirimannya itu waktu pas kakakku juga di Solo. Jadi kan setelah yang aku bilang kita udah beda-beda tempat, kakakku udah di Jepara, ada yang di Solo, ada yang di Jogja. Nah itu kan sempat kita semua tuh kayak ngerasain, oh ada gejala lagi nih. Aku bilang ke kakakku yang kelima, kakakku kelima juga bilang ke aku, terus aku disuruh sholat aja dek, zikir aja dek, kayak gitu kan. Cuman habis itu aku kan juga langsung bilang sama kakakku yang kedua ini karena dia yang lebih tahu kan. Dia langsung nyempetin jadwal untuk balik ke Solo lagi. Terus habis itu aku suruh nemuin sama dia. Terus dari situlah baru dikasih, ya ibaratnya disembuhin lah sama dia dari situ. Sama dia ini loh? Kakak. Oh kakak. Jadi saya tuh kalau adik membutuhkan tuh saya langsung set gitu. Kakak Lisa, saya butuh bantuan nih. Tapi saya patah hati. Kalau udah terserah kamu. Kalau soal hati itu urus dewe lah. Tapi kalau memang saya memang dari dulu ada apa dengan adik saya, memang cepet gitu. Posisi saya entah itu di Jakarta atau di mana, pokoknya setiap kali adik saya membutuhkan saya langsung datang. Jadi saya garda depan lah. Malah garda depannya saya. Iya. Jadi saya sebagian adalah laki-laki, sebagian perempuan. Betul. 80% laki-laki, 20% perempuan. Saya juga, saya 60% laki-laki, 40% perempuan. Berarti lebih maskulin gitu ya. Iya, benar. Terus apa namanya kan kejadian tadi kan akhirnya impact-nya itu apa? Maksudnya impact sampai sekarang? Apa ya? Apakah masih dikirim-kirim juga? Aja sih. Dikirim-kirim lagi kah? Oh iya, tapi berbeda. Kalau dikirim itu udah makanan saya, Mas. Udah makanan saya tuh dikirim beda-beda orang. Apalagi lagi waktu kayak gini kan. Itu lagi. Itu maksudnya. Cuman terus apa tuh namanya kemarin masalah pasak itu. Yang aku juga sempat bilang sama kakak, aku ngeliat kok kayak ada benda yang terbang di dekat jendela, yang di korden itu dia getar-getar itu. Terus aku bilang sama kakakku, nah kakakku tuh mau ngeliat itu tuh kakakku udah jatuh lagi tapi aku langsung lari nggak nolongin. Dan aku duluan. Terus nggak bisa tolongin aku habis lari. Aku ke bapakku mau ngeliat kakakku nggak ada. Nah itu. Dan dari situ tuh kakakku di mana aku nggak tahu. Itu pas kejadian di mana? Yang di kamarnya kakak. Iya kan berubah menjadi itu tadi. Itu. Jadi saya ngejar itu. Saya ngejar. Sampai ke jalan.
Itu jalan maksudnya jalan dari acara, Nah. dari itu kan rumah. Heeh. Jalan jauh, berapa jauh? Berapa jauh ya? Kalau cuman ke jalan doang, deket kok. Deket Oh, kan, Kayak dari depan sini ke rumah situ. udah langsung jalan. Kayak Dari sini ke situ. Oh, Cuma kirain. berapa meter aja. Oh. Berapa meter. Terus ketangkep? Ya nggak ditangkap. Oh, itu ya. Ya, dia Apa pergi. sih kucing-kucingan itu ya? Iya. Nggak gentle banget berarti setannya itu. Iya. Mainnya kucing-kucingan. Tapi aku sempat dengar dia katanya lihat monyet tuh di tembok. Bukan monyet, jadi tuh kayak anak kecil, tapi dia itu kayak berlumuran darah, sama pakai kayak celana dalam warna putih gitu, kayak gitu. Kayak tuyul dong. Iya, kayak tuyul, cuma Iya, dia bener, ngeliatin kita, terus kita kan tidurnya kan dari semenjak itu kan kita tidur kan langsung di depan ruang TV itu kan bareng-bareng tuh Mas, maksudnya udah digelar kasur dan lain sebagainya karena emang bener-bener mau nameng lah ibaratnya. Bener-bener mau ngeprotek satu sama lainnya. Nah dari situ itu tuh dia ngeliat dari jendela tuh dia ngeliatin terus kayak gitu. Tapi ingatku waktu itu ketika saya mau marah itu semarah-marahnya itu ya, itu dilerai, enggak? Udah ibu saya, jangan udah jangan gitu kan, karena posisinya pada waktu itu kan banyak tamu kan, dan itu ya kebetulan ya banyak juga mungkin yang tahu ya, tapi mungkin udah lupa mereka. Udah chaos loh. Ya jadi posisi saya tuh kalau marah udah kayak gitu, makanya saya benar-benar hati-hati banget, jangan sampai saya tuh marah, apalagi dari hati itu. Makanya saya lebih baik disakitin aja nggak apa-apa deh. Aduh, aku nggak mau. Ini lebih ke ceritanya patah hati terus ini. Ya gitu. Ya itu ceritanya begitu. Jadi ternyata itu bukan dari batu, ternyata itu dari kiriman. Ya emang aku kalau awal firasat sih emang dari kiriman, tapi kan setelah aku cerita lagi, mengulang cerita lah, karena itu benar-benar cerita yang nggak bisa tak lupain. Jadi aku selalu mengulang. Nah aku tuh orangnya kan kepo gitu, masa keponya tuh kepo yang kemarin tuh apa sih, tapi itu di luar setelah kejadian. Karena kalau kejadian aku kepo kayak itu tuh takutnya kalau balik lagi gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalkan udah agak lama gitu aku baru tanya lagi itu apa sih. Mesti tanya ke Kak Lisa. Ya ke Kak Lisa, ya ke ibuku, karena kan emang yang bener-bener paling ngerti kayak gitu kan antara kakakku ini sama ibuku kayak gitu. Jadi kalau misalkan kakakku yang nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu dia udah kayak nggak tahu kayak gitu kayak udahlah bahas yang lain aja, lebih kayak gitu. Karena mereka kurang tahu. Jadi yang lebih tahu saya sama ibu. Nah aku pas tanya sama ibuku ceritanya yang tentang masalah batu itu aja tuh aku baru banget tahu bulan apa ya, kayaknya bulan-bulan Februari atau Maret lah ya, awal tahun lah ya. Baru tahu ya kayak gitu. Tapi ini Mbak, apa namanya, dia ini gimana pas apa kejadian itu kan? Cuma dia juga nangis ya, pada teriak-teriak aja. Jadi ketika ini yang Fadila teriak nangis, saya datang buang, nanti gantian ke nomor 5, adik saya nomor 5, nanti begitu juga nangis teriak, saya buang, nanti kembali lagi ke pengantinnya gitu lagi, nanti kembali lagi kemana lagi gitu. Kan ada laki-laki. Jadi ini harus saya pisah antara Fadila sama kakaknya yang nomor 5, saya pisah. Ini Fadila saya suruh bawa ke tempatnya Mbak Indah ya. Itu jadi si anak saya nomor 5 sama nomor 4 tetap di situ. Ini yang saya ungsikan. Kamu sana gitu. Bawa ke sana. Jadi pas dia tidak ada di rumah ini aman. Tapi yang nggak aman yang 2 ini yang nggak aman. Jadi saya bolak-balik nih 2 orang nih. Jadi gantian, yang satu di kamar satu, yang satu. Jadi saya bolak-balik nih nyembuhin, kayak gitu. Berarti Kak semua keluarga yang cewek? Ya, yang cewek. Yang cowok kenapa? Enggak Ditanyain? Yang cowok maksudnya tanya ke ininya loh. Enggak. Wah, ya sempat dong. Masa ya kita langsung mediasi, kita bertanya enggak sempat. Maksudnya kan kalau misalnya kalau misalnya apa namanya, pendapatku ya, misalnya emang tujuannya yang ngirim itu keluarga kan otomatis semuanya ya. Kenapa yang dilewatin cuma ke cewek doang?
Nah itu dia, mungkin yang dia senengin yang cewek-cewek kali. Oh, Atau mungkin iya, iya. juga bisa jadi kayak gini kan, karena aku ngirim foto itu tadi ya. Nah itu kan ada yang aku kan mukanya kan miripnya sama kakak-kakakku semua juga kan, yang cewek-cewek kan, lebih yang ke cewek-cewek. Atau mungkin juga dia juga bingung kayak gitu. Mirip gak sih? Mirip Kayak dong. enggak. Kayak gitu. Kalau dari persepsiku sih kayak gitu. Kalau menurutku loh ya. Karena ya emang setelah aku ngirim foto itu tadi kejadian. Gitu. Kalau saya emang nggak ngerti ya, karena urusan saya tuh banyak sekali waktu itu. Iya. Jadi saya persiapan pernikahan itu saya nggak ada di rumah. Yang penting saya sudah sudah menata ini. Saya tata dengan baik. Saya ngurusin tamu-tamu itu, tamu-tamu keluarga dari pihak laki-laki itu. Jadi saya di hotel sama mereka waktu itu ngurusin. Jadi saya begitu orang yang sibuk dengan ngurusin orang-orang lain itu. Jadi yang di situ saya nggak tahu. Saya taunya itu saya tuh di situ pas hari hanya pas acara resepsi. Dah tuh. Jadi 1 hari aja saya di rumah itu. Besoknya udah nggak di rumah lagi. Gitu. Dia pas resepsi yang di mana, di Solo? Yang di Solo, yang di depan. Yang di Solo ikut saya ikut. Full. Ini full. Kalau aku mah nggak full. Aku pas nyampe udah duduk baru beberapa menit, yang kakakku yang nomor 4 tuh udah lemes. Tuh. Jadi udah langsung kejadian. Itu gimana, Mbak? Pas lemes itu? Yang Solo itu. Itu pas habis foto-foto ya. Foto-foto dia udah lemes itu. Saya tahu tuh. Saya memang sengaja duduk di depan karena kayak saya udah tahu wah ini pasti nanti begini lagi gitu kan. Karena sudah terlihat tuh di atasnya dia. Setiap kali dia lemes, kayak di belakang, saya buang. Nanti saya balik lagi, dia begitu lagi. Saya buang lagi, begitu lagi. Terus akhirnya ke adik saya lagi nomor 5. Nah, kamu juga. Ya. Kamu juga kembali lagi gitu. Aku kenanya tapi waktu di akhir acara. Oh iya. Jadi saya benar-benar capek waktu itu. Bukan capek ngurusin resepsinya ya, malah capek ngurusin setan ya. Oh. Setannya itu. Setan nakal, tapi sama pas di Solo itu. Maksudnya yang ngirim sama. Orangnya sama. Ya, sama. Berarti emang enggak suka. Terus pada waktu itu pulangnya itu kan ada bude, ada bule, ada itu yang bikin haru. Mereka itu pada nangis. Nangisnya ke saya tuh sambil peluk-peluk gitu, sambil dicium-cium. Dia bilang gini, sabar ya gitu. Sabar ya Nduk. Sabar ya Nduk tuh, Nduk itu panggilan ke perempuan ya, anak perempuan. Sabar ya Nduk gitu. Bolak-balik ke awakmu gitu loh. Maksudnya bolak-balik ke kamu lagi yang bisa ini, kamu lagi gitu. Jadi mereka pada nangis tuh. Karena ngelihat saya tuh begitu. Semua orang tahu mungkin di dunia ini tahu kalau saya tuh memang pecinta keluarga. Pecinta keluarga banget. Jadi apapun ini saya pasti selalu di depan mereka. Family woman lah ya. Family, iya. Dan saya tuh sangat-sangat mencegah yang namanya tidak bahagia di dalam rumah tangga mereka itu, saya paling mencegah itu. Jadi ketika ada masalah apapun, saya pasti ikut menyelesaikan gitu. Jadi saya benar-benar ngerasain tuh orang yang tidak bahagia itu seperti apa, orang yang hidupnya itu seperti apa. Saya tidak mau itu terjadi. Gitu. Jadi ya memang saya di garda depan mereka. Ketraumaan itu muncul untuk mereka jangan sampai gitu loh. Jadi itu tadi kan saya itu memang orangnya lebih mengorbankan diri aja. Yang penting yang lain jangan. Oh, yang penting yang lain oke ya. Iya. Yang penting gitu. Sakit hati nggak apa-apa. Begitulah seorang kakak kepada adik-adiknya. Ya walaupun pernah berantem lah ya. Iya pasti itu udah makan sehari-hari kok berantem. Dan ini memang setiap pernikahan adik-adik saya itu memang saya wujudkan untuk ini hari bahagiamu, kamu harus bahagia. Jadi emang saya bikin yang wow gitu ya, yang wow ya ala kampung lah gitu. Jadi memang saya bikin itu karena saya sendiri tuh tidak pernah merasakan jadi pengantin. Jadi kalau melihat adik saya bahagia itu, pokoknya asal kamu bahagia, oke lah gitu. Saya begitu. Tapi kalau ini enggak, saya enggak. Karena sebelum menemukan orang yang tepat, saya kan orangnya kan bisa menilai ya. Dari foto pun saya bisa nih, oh orangnya kayak gini, orang kayak gini. Saya bisa. Gimana, Mbak? Ya itu nanti di belakang layar. Nah itu. Maksudnya di belakang layar bisik-bisik sama saya. Oh iya.
Enggak. Oh ya lanjut. Oke. Enggak Masa ada. mana-mana nih. Enggak ada calon ya. Berarti kejadiannya seberapa hari itu? Apa namanya? Oh, itu lama banget. Berapa hari itu berarti 2 hari berturut-turut. Jadi kalau misalkan yang emang bener-bener sampai kayak gitu itu 2 hari berturut-turut, cuman Nah, kalau misalkan masih masih sana kesini efeknya itu masih itu semingguan lah. semingguan tapi lebih hampir 1 bulan itu. Kalau tak hitung. Karena kan aku kan habis selesai acara itu aku langsung yang di Jepara, aku langsung pulang ke Solo. Terus habis itu dari Solo itu kan beberapa hari setelahnya itu kan baru yang resepsi di Solo itu. Terus habis itu setelah selesai yang di Solo itu kan aku kira kan udah kayak ya baik-baik aja dan lain sebagainya, tuh ternyata sampai ganti bulan tapi ya nggak lama-lama banget sih. Itu tuh baru ngefek lagi kayak gitu. Terus habis itu ya mbakku yang ke Solo gitu. Berarti menurutku orang yang ngirim ini emang benci banget ya. Ya, Patah hati kali. dong. Patah hati. Tapi pada waktu itu ada 2 yang patah hati. Yang satu patah hati sama yang nomor 4, ada yang patah hati sama saya. Waduh. Itu. Kenapa tuh? Nah, ya. You know? Iya benar. Dia nggak tahu nih. Iya benar. Ada yang patah hati sama adikku, ada yang patah hati sama aku. Jadi waktu yang bersamaan. Dan berarti itu juga aku tahu ceritanya, cuman ya nggak tahu nih boleh di-spill apa enggak. Kalau aku kan orangnya ceplos-ceplos, jadi aku bisa nyepil gitu. Nggak apa-apa sih nanti. Nggak usah katanya. Nggak usah. Berarti ini aku bisa mendetailkan ini lebih ke yang ngirim cowok ya? Iya sama. Karena saya patah hati ya. Patah hati. Karena dia berpesan pada waktu itu memang kalau kamu mutusin saya, hidup saya akan lebih berantakan daripada yang dulu. Gitu. Dia itu bilang kalau seorang laki-laki yang dia sudah mengatakan begitu berarti otomatis memang dari lubuk hati yang paling dalam ya guys. Terus akhirnya efeknya aduh. Iya, efeknya begitu. Jadi dia punya lebih jelek ya. Iya, dia punya dendam supaya dia itu nggak rela kalau saya itu jalan dengan siapa atau nanti bernikah dengan siapa, jalan dengan siapa. Enggak, udah ada rencana nikahnya sendiri. Stop. Itu tanyanya ke saya aja. Iya, benar. Gitu, Mas. Jadi memang ada 2 laki-laki itu yang patah hati. Yang satu ke adik, yang satu ke saya. Pada waktu itu. Emang cinta di atas segalanya ya berarti? Cinta bisa membutakan segalanya. Oh iya bisa. Tapi cinta bisa berpura-pura. Itu wah, itu lagi ceritanya. Baterainya habis ya kan? Masih aman. Masih aman. Mau bahas horor apa cinta nih? Kalau cinta mending cinta saya aja, soalnya cinta saya horor. Jadinya nanti school of love, school of horror nih. Kalau horor tuh buat saya tuh lucu. Gak ada yang menakutkan. Tapi kalau cinta itu menakutkan, Mas. Betul. Kalau saya dua-duanya menakutkan. Gitu. Ini malah lebih ke cerita percintaan. Ya, karena kasusnya begitu, patah hati, akhirnya begitulah. Itu sering tuh terjadi. Sering terjadi, pembantu saya aja sering dengar tuh suara meletus di atas rumah. Soalnya suara meletus, ya itu kiriman kayak biasanya. Iya. Kalau dia tidak bisa nyampe. Kayak misalkan ini loh, apa itu namanya, batu jatuh gitu loh. Kayak gitu. Ya kayak gitu tanda-tandanya. Jadi dia tidak bisa nyampe. Kalau di Jepara kan ramenya yang setan-setan Banaspati. Bukan. Apa itu Banaspati ya? Banaspati itu yang api itu loh, Kak. Oh, api yang bola itu api. Itu saya pernah itu waktu itu nongkrong ya, kita nongkrong sama teman-teman kerja itu malam-malam nih, sekitar jam 12:30-an lah. Saya itu lagi ngobrol sambil minum-minum gitu kan. Minum boleh ya? Boleh minum dulu. Aku ngerokok aja lah. Sambil minum gitu. Saya liatin tuh, Banaspati namanya ya? Enggak tahu saya. Yang saya lihat itu dia bola itu, dia emang ada apinya, dia jalan gitu itu di atas genteng kafe yang saya di situ. Itu benar-benar nyata itu. Terus dia ngapain di situ? Ya udah hilang aja. Oh, lewat doang. Lewat doang.
Tapi biasanya kalau Banaspati yang kayak gitu tuh kiriman? Atau Iya emang kiriman itu, oh, kiriman. Mm-mm. kirimannya dia misalnya ini si A, ini si B, misalnya ngirim Banaspati ke B, itu efeknya apa? Dikejar. Hah? Dikejar. Kejar. Setahu aku dikejar terus. Kalau yang dikejar pemain bola Sama ditendang mantan. kan? Iya, iya Bener benar juga. benar Habis itu benar. kakinya kebongan, Mas. Tapi pada di kafe itu kan ada kayak gedung tua ya, tapi itu hotel gitu. Gedung tua sampai sekarang ini masih. Dan di situ itu memang penuh kali. Jadi orang ya kayak kita waktu di pasar gitu ya. Ada aja tuh orang yang berbentuk-bentuk aneh-aneh. Tapi ya saya nggak takut, gimana sih? Mau takut gimana? Ya gimana? Tapi kan kita Gimana? takut ya. Pura-pura aja nggak tahu. Iya, kalau aku tetap takut, cuman ya pura-pura nggak tahu. Karena kalau misalkan kita kayak, oh ngerti, aku ngerti, terus habis Gimana itu mau takut ya kalau takut, misalnya kita kalau itu malah kalau saya diikutin. lagi di mana gitu, kalau ada mereka pasti ngikut. Gimana mau takut ya? Jadi nggak takut. Iya. Jadi kayak anak buah nggak sih? Iya. Ngikut sama bosnya gitu Ajudan. kan, iya. Kalau sama teman-temanku ngeliat kayak gitu kan, Pernah juga 1, itu 2, 3 lari. iya, pernah juga waktu itu saya ke Jepara Kota naik motor ya. Terus di situ ada hutan karet tuh panjang gitu kan di daerah saya itu. Daerah Bangsri. Ya. Jadi itu ada apa namanya perbaikan jalan. Dan siang-siang itu saya udah bau, wah ini bau wangi banget nih gitu. Aku kan senang ya kalau bau harum bunga itu. Parfumnya apa itu? Enak banget. Hah? Parfum apa? Parfum alami. Parfum alami. Terus abis itu pas pulangnya itu kan malam. Dia ngikut ternyata sampai rumah. Jadi dari di rumah itu dia nangis, nggak diem. Itu apa itu setannya? Kunti kayaknya. Kunti lagi. Iya, kunti lagi. Kunti terus ya. Iya. Gitu nangis terus gitu. Tapi setelah saya suruh balik dia balik, tapi baliknya pas pagi di subuh. Oh, berarti habis subuh baru pulang. Baru pulang. Udah dicariin kali. Iya mungkin. Halo sayang, kamu gimana? Itu kalau kayak gitu-gitu saya nggak horor ya, tapi kalau kejadian sendiri yang saya mengalami di alam itu ada juga. Apa itu? Jadi tengah malam waktu itu saya pulang kerja terus jemput anak-anak saya di tempat pembantu kan, saya sampai rumah biasanya tuh kalau anak saya udah bangun dia main HP itu tiba-tiba masuk kamar padahal itu main HP. Itu anak saya nggak ada yang tidur, nggak ada yang masih melek, semuanya tidur sampai biasanya tuh dibangunin tuh dia bangun tapi itu nggak bangun. Terus saya kan di kaca ya bersihin muka gitu kan, di muka di kaca itu kayak di kamar tuh ada anak kecil yang buka pintu nutup lagi kayak ngeliatin apa sih, ngintip gitu kayak itu. Terus ingat cerita selesai bersih mandi saya ke kamar dong, masuk kamar saya mau tidur tapi saya masih merem belum tidur. Jadi telinga kanan telinga kiri ini rasanya tuh berisik banget. Saya tetap masih merem gitu, terus saya tuh keluar dari kamar tapi posisi saya tidur ya. Jadi saya tuh keluar kamar, paham gak sih? Iya. Saya keluar kamar tapi saya tuh tidur, badan saya tidur tapi saya keluar kamar gitu. Ngerasanya apa emang bener keluar kamar? Oh iya. Badan tadi saya ya. tidur. Arwahnya. Nah itu. Jalan-jalan. Jadi saya tuh keluar kamar, di situ ada anak kecil. Ada anak kecil perempuan bawa boneka dan saya itu didorong. Oke, didorong untuk menjadi kuda-kuda. Tahu? Oh iya. Kayak misalnya anak sama ibu gitulah ya. Nah itu. Jadi ngajak main gitu. Iya, saya didorong. Jadi posisi kuda-kuda itu dia naik di atas saya. Jadi dia tuh ngajak mainan. Itu nyata banget. Tapi raga saya tidur. Ini nyata banget. Beda itu. Nah, dan di situ ternyata adik saya yang nomor berapa ya? 9. No. 8 ya? Nomor 8. Oh iya, nomor 8 yang nggak ada. Jadi dia itu pengen ngajakin saya mainan. Nomor 8 Safila. Nomor 9. Jadi adik saya nomor 9 itu pengen ngajakin saya mainan. Dia sempat ngomong. Berarti yang cerita kemarin itu ya? Jadi kan dia tahu ya, dia iri gitu. Karena saya kan memang sayang ya sama adik-adik sama saudara. Saya kan juga adiknya. Saya juga pengen sama kakak gitu. Pengen
tidur dikelonin, terus diajak main, dia pengen disayang. Jadi kalau misalnya aku beliin apa adikku, dia juga harus dibeliin. Itu percaya nggak percaya? Harus dibeliin. Mintanya apa? Yang Ya misalnya kalau saya beliin adikku yang terakhir ya nomor 10 ya berarti dia juga, maksudnya kalau saya beliin saudaraku semuanya, kita kan 10 saudara. Ya saya beliin yang 9. 9-9-nya itu dibeliin. Jadi nggak ada yang boleh ini 8 karena yang satu udah nggak ada, yang 8 aja dibeliin, yang satu enggak. Ya emang harus beliin semua. Soalnya beliin mobil-mobilan ya beliin semua. Iya, gitu. Ya senilai total itu saudara kandung saya berapa ya? Berarti misalnya 10 beli mobil 10, tapi satunya nggak ada yang make gitu. Ada yang make pun nggak kelihatan gitu ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting dia beliin niatnya, karena apa namanya, niatnya itu kan yaudah ini buat kamu itu, walaupun dia nggak ini kan, tapi dia juga merasakan oh saya juga diperhatikan sama kakak. Iya. Gitu itu nyata itu. Karena waktu itu saya pernah di Rukiah waktu itu. Di Rukiah itu ya ngomong sendiri gitu. Saya diceritain sama ibu sama bapakku itu. Ya kalau dia itu pengen disayangin sama saya. Sama Kak Lisa. Ya. Emang sayang sama keluarga ya? Oh sayang banget saya. Number one. Saya kelaparan nggak apa, yang penting keluarga saya jangan. Itu. Emang dari kecil itu. Jadi dari sekolah itu saya udah carikan makan buat adik-adik saya. Jarak sama Dila berarti berapa? Oh jauh banget. Berapa sih umurnya? Aku 21. Aku 31. 10 tahun. 10 tahun. Tapi emang udah cinta banget sama keluarga. Oh cinta banget. Cinta banget. Kalau yang nomor 1? Nomor 1 kakak saya. Cowok. Oh cowok. Nomor 1 cowok, yang nomor 7 cowok. Oh berarti cowoknya ini kalah ya? Iya. Cewek. Iya betul. Habis ya. Jadi saya tuh walaupun perempuan tapi tetap apa ya, pengambil keputusan atau penyelesaian permasalahan di keluarga apa itu ya tetap saya. Gitu. Karena ya yang saya lebih tegas dan memang saya orangnya benar-benar kalau saya ngomong A, saya pasti akan tanggung jawab gitu loh. Makanya itu cowok-cowok dua doang pesan saya untuk para cowok, hati-hati saya. Pesan yang tersirat. Ada yang nggak jadi. Nanti malah beda ini judul ya kan? Oh ya beda judul nanti. Nggak jadi School of Horror, School of Love lagi malah nanti ceritanya. Ya itu horornya begitu, jadi nggak ada yang menakutkan. Bagi Kak Lisa. Bagi saya. Kalau aku ya rada wedi. Iya benar. Takut juga. Iya begitu. Tapi biasanya dia emang bawel sih, kadang-kadang tanya, kok aku kok gini. Iya soalnya kan gitu. aku kan ini paling bawel ya? Paling bawel. Ada lagi yang bawel tuh nomor 4 tuh. Oh. Jadi adik-adik saya tuh lucu ketika mereka cerita kalau soal percintaan saya urusan gitu saya. Tapi kalau urusan kadang-kadang goib gitu ya, kan kebetulan saya tuh orangnya kan jarang di rumah ya kan. Kadang-kadang kalau ya jawabku cuma singkat aja. Singkat dan kadang-kadang juga enggak ada jawab. Iya, kadang aku sebel juga. Kayak kemarin tanya tentang ini. Jadi kayak gini, Mas. Aku nggak tahu kan, maksudnya tuh kayak aku tuh nggak pernah ke dukun. Aku kan emang orangnya tuh kan kayak ya aku ya rada wedi. Suka ke dukun. Rada wedi. Pengen tahu, tapi ya nggak mau tahu gitu loh. Jadi kalau aku nggak tahu, ya ngambang aja Mas. Kalau aku nggak tahu, ya aku sebisa mungkin nggak mau tahu. Tapi kalau aku dikasih tahu, ya aku pengennya tahu karena sudah dikasih tahu. Pengen tahu. Nah, berarti lebih baik nggak tahu mending. Iya, lebih baik nggak tahu. Cuman ya aku tetap kepo gitu kan. Nah ada itu yang temanku tuh bilang kayak misalkan kamu pasang susuk toh, ada lagi yang bilang kamu ada yang ngikutin apa tuh namanya, mungkin tuh dari jalan atau kayak gimana. Ada juga yang bilang itu ada yang ngirim itu dukun kayak gitu. Nah itu aku kan kepo, maksudnya ini antara hidup dan mati Mas.
Serius Ngeri. kayak gitu kan, maksudnya kan aku kan nggak mau kalau ada sesuatu yang terjadi sama aku atau kayak gimana kan aku juga hidup sendiri gitu loh, maksudnya aku nggak mau lah. Kalau ngirim iya sih, tapi Nah kalau itu itu enggak. aku benar-benar ngecer kakakku juga dong, maksudnya, "Kak aku gimana sih Kak, Kak ini kayak gini aku bingung aku harus apa, aku kayak gimana padahal aku udah kayak gini, aku kayak gini, aku kayak gini," kayak gitu. Nggak dijawab-jawab Mas, sebel banget aku kayak aku mikir, "Ah kok aku nggak digagas," gitu. Habisnya pertanyaannya gitu ya, mau Hmm. pakai susu ya? Nggak ada, mana susu nggak ada. Hmm. Tapi kalau dikirim-kirim gitu ya ada. Memang banyak yang nggak suka ya. Memang ditutup lah. Hmm. Gitu. Emang berarti nggak enak juga ya kalau jadi orang yang nggak disukain gitu. Ya sebenarnya emang mau gimana pun orang banyak yang nggak suka Ya, juga suka, sih. iya. Cuek aja lah kalau Gimana saya. kalau sampai ngirim-ngirim? Iya. Hah? Pesan. Oh pesan udah tuh. Oh iya. Berarti udah nih. Jadi cerita tadi kan udah nih udah fix dari 2 sudut pandang ya. Jadi lanjutan kemarin sebenarnya. Pesannya apa? Ya kalau aku pesannya masih sama yang kemarin. Oh sama yang kemarin. Kemarin tuh apa kan saya? Ya kalau iya. pesanku tuh ya jangan, ya harus menghormati juga lah, karena kan kita kan juga hidup itu di dua alam, mau nggak mau ya kita juga harus percaya menghormati, tapi juga jangan mengimani. Dan jangan bermain-main dengan hal yang seperti itu. Oke. Sama pesan Ada, saya. sama. Kalau Iya. aku ada pesan lagi nih. Pesannya agak beda, mungkin nggak lebih ke ini ya. Misalnya kalau putus cinta, maksudnya jangan menghalalkan segala cara. Betul. Iya. Itu nggak baik, maksudnya ya semua orang tuh punya cintanya masing-masing. Tapi kalau nggak dianggap ya karena orang nggak cinta, maksudnya cinta itu kan harus saling berfeedback ya. Effort ya. Ya maksudnya saling yang ini harus ada feedback, ini juga ada feedback. Kalau nggak ada feedback ya udah, karena hidup seperti ini gitu loh. Jadi jangan menghalalkan segala cara karena putus cinta. Dan begitupun jatuh cinta, jangan menghalalkan peret untuk Betul. menjalin cinta aja. Itu jangan ya, jangan. Nah, walaupun kalau putus cinta itu emang sakit dan sekali. jatuh cinta itu emang berbunga-bunga, Ya. kadang juga kita lupa ya. Ya itu tadi ada bahasa Jawanya kan, bukan bahasa Jawa, bahasa ininya cinta ditolak dukun bertindak. Nah itu jangan sama sekali jangan. Dan untuk para dukun juga jangan mau dong ya. Ya harusnya ini harus ada mungkin nanti kalau udah kepilih ya? Jadi legislatif mungkin harus ada aturan buat dukun-dukun ini. Okay. Biar enggak kalau putus cinta langsung ke dukun. Kan nggak masuk akal sebenarnya ya. Oke, pesan saya buat Mas apa? Mas siapa? Mas Elang. Mas Elang. Ya. Kayak burung ya. Punya burung ya? Oh, punya. Kau punya apa pacar? Pesan saya buat Mas Elang dan teman-teman, mudah-mudahan channel YouTube-nya semakin berkembang dan semakin bermanfaat. Nanti lain kali harus ada tema-tema yang lebih membawa apa namanya bukan keramaian, lebih membawa sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Mungkin nanti tentang edukasi tentang negara atau apa gitu ya. Oh iya, semoga juga nanti Mbak Lisa Luciana ini kepilih jadi legislatif dari Jepara. Amin. Biar bisa membangun Jepara untuk lebih baik, karena aku ngerasa Jepara kurang banget. Kalau aku sebagai warga Jepara ya. Jepara ini kurang banget, selalu ketinggalan. Iya. Ya kan? Jalannya. Jalannya banyak lah sebenarnya kalau Jepara itu banyak ketinggalannya. Iya. Jadi gitu dari School of Horror, walaupun agak menyimpang tapi ini banyak pesan yang bisa diambil. Kita dari School of Horror pamit dulu, kita akan menceritakan hal-hal horor lagi di episode selanjutnya. Thank you. Selamat malam.